life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness is running out. It's running out to me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. All my life you have been faithful, Jesus. All my life you have been so good. Every breath that I have able, I have seen of your goodness above. All my life. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, ku sembah. Yesus, ku sembah Kau Tuhan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sikaralabaya sikiriri. Mari kita sembah Dia, Dia hadir di sini. Firman-Nya berkata 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Roh saudara berbahasa roh yang sudah dibaptis Roh Kudus. Mari dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita sembah Dia. Urabata sekere dakana baraba sekere bakuraba sekere bedekera laya. Sekere batakana batakuraba sekala batakuraba ya laya sekere dadada. Urabata baya sekere bakara laya laya sanere bara kurya laya dahasane bedekera rabore ba. Urabaya sanere batakura laya sekere sikara 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 laya sikara bakara laya sikara baba hiara laya sikara laya hiara laya sikara laya hiara laya sikara terus hari Roh Kudus bekerja mengalir. Roh Kudus berembuslah di tempat ini Tuhan, menjamah setiap hati, menjamah setiap jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Maka kita menarik kuasa Tuhan,
menari kasih Tuhan pada saat kita haus akan hadirat-Nya, haus akan Tuhan, rindu Tuhan, lebih dalam lagi menjamah, lebih dalam lagi melawat kita semua. Urabata syakara labaya 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 sikara kuasai Bapa hamba-Mu Bapa, cengkeram dengan Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga apa yang disampaikan adalah isi hati Tuhan, pesan-pesan Tuhan pada kami semua Bapa. Kami tahu kami hidup di penghujung akhir zaman Bapa. Biar ada kegerakan Allah yang dahsyat, yang luar biasa yang terjadi, dan kami mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar ini ya Bapa. Kami tidak mau dingin, kami tidak mau suam-suam lagi, kami tidak mau up and down lagi Bapa. Tapi mau kami kuat, kami menyala-nyala roh kami mengasihi dan melayani Tuhan dengan segenap hati kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Urapi hamba-Mu, urapi setiap juga yang mendengar ini Bapa. Dibukakan hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga setiap benih firman tidak berlalu dengan sia-sia, tapi berakar dan bertumbuh dan berbuah di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih saudara yang hadir pada siang hari ini. Saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan bisa hadir di tempat ini ya. Ibu Wani ini udah berapa tahun ya kita kenal ya. Sesungguhnya saya ini bukan siapa-siapa. Saya juga bukan pendeta sekolah Alkitab atau gimana ya. Tetapi karena masalah-masalah pergumulan hidup yang berat, hampir saya murtad. Saya bukan pendeta, tapi papa saya pendeta. Pendeta Protestan sekolah Saat Malang dulunya ya. Selevel sama Caleb Tong, Stephen Tong gitu ya. Nah disitulah ada panggilan Tuhan. Dan saya mengalami masa-masa yang sukar, masa yang berat, masa-masa yang penuh air mata, masa-masa yang penuh penderitaan. Kayak orang bilang tuh badai hidup lah ya, bertubi-tubi sampai bilang hands up, gak kuat Tuhan. Tapi disitulah kita, mungkin gak saya aja ya, mungkin gak orang kaya, gak orang sedang, gak orang susah, mereka pasti punya masalah masing-masing ya. Dan saya melihat bahwa di balik masalah itu ada rencana Tuhan. Di balik masalah itu sebetulnya Tuhan sedang memproses, membentuk kita mau seperti apa yang Tuhan mau gitu. Dan saya juga dari tahun 2003 saya buka ministry namanya Persekutuan Doa Agape ya. 2003 karena itu itu ekonomi hancur, suami juga udah inilah gitu ya. Neko-neko gitu ya ibaratnya ya, udah gak kuat Tuhan, gak kuat udah ya, pokoknya udah sakit penyakit datang, semua lengkap nih kehidupan manusia. Yang paling sulit apa sih? Sakit penyakit, ekonomi, hubungan, itu semua masalah yang di dunia kan, itu semua menghantam, semua datang saudara ya, bukan datang satu, nggak bertubi-tubi saudara. Badai hidup, kalau bilang mau ditengking, Roh Kudus bilang nggak boleh ditengking. Nggak boleh tengking karena power, kita punya kuasa Roh Kudus. Usir, tengking. Ya, semuanya masalah tengking, beres. Manusia kan pengennya cepat-cepat beres, cepat-cepat selesai masalah, cepat-cepat dipulihkan, cepat-cepat ya ekonomi dipulihkan lagi, hubungan dipulihkan lagi, sehat jadi sembuh lagi. Tapi enggak saudara, Tuhan bilang jangan ditengking. Jangan ditengking. Jadi gimana Tuhan? Lewatin, laluin ya. Ya sudahlah, itulah saudara ya. Kamu gak usah sekolah Alkitab, langsung didikannya Tuhan gitu. Tapi ada sih di hati mau sekolah Alkitab juga, tapi karena kita belajar otodidak ya, dari firman, juga dari kesaksian-kesaksian orang, dari YouTube juga banyak. Nah, saya ketemu Bu Wani itu dari YouTube saudara ya. Tahun 2020 waktu pandemi meledak di Indonesia, saya didorong Tuhan untuk bersaksi karena sering jadi nonton YouTube ya, karena kan gereja juga banyak yang tutup kan. Nonton YouTube, tergerak hati untuk kesaksian. Saya kesaksian di Hidup Bersaksi, nama channelnya itu, Hidup untuk Bersaksi.
Gak lama 500.000 orang yang dengar. Wih, saya bilang kok cepet amat gitu kan. Tapi kesaksian saya masih banyak. Ya udah, akhirnya buka aja deh. Buka ya, jadi nama YouTube-nya PAZ, Pasukan Akhir Zaman Agape ya nama YouTube-nya. Jadi saya dibawa Tuhan dari orang-orang biasa, dari ibu rumah tangga biasa. Biasa saya ngurus anak, sekolah, masak, belanja, pasar, hanya lingkungan sekolah anak dan juga rumah tangga aja, nggak kemana-mana, nggak melayani, nggak apa ya. Paling kita ke gereja ya, paling kita jadi ya singer, pendoa, apalah yang bisa di gereja kita ini ya. Tapi disitulah pada waktu saya bilang, Tuhan saya udah nggak kuat, Tuhan saya udah nggak tahan. Tahu nggak, saya punya akal, namanya mungkin akal ya Pak Tuhan taruh ya. Wah, gue mesti kumpulin teman-teman nih, teman-teman kan banyak nih. Ya udah deh kumpulin di ruko saya nih ya. Kita berdoa. Padahal itu untuk nguatin saya udah nggak kuat, saya udah lemah. Saya bilang, Tuhan ini saya nggak bakal kuat deh, saya bilang gitu. Jadi saya kumpulin teman-teman untuk berdoa, untuk bikin persekutuan doa itu di awalnya karena saya udah nggak kuat, saya udah nggak tahan. Saya nggak cerita sama orang buka persekutuan doa ini karena aku udah nggak kuat nih, aku mau murtad nih, aku udah nggak kuat gitu ya. Disitulah, tapi di situ Tuhan kuatin. Tuhan bawa ke YouTube, puji Tuhan. Jadi apa yang Tuhan nubuatkan untuk kehidupan kita ya, setiap orang pasti ada nubuatan, ada penglihatan yang Tuhan kasih, itu yang dari Tuhan itu benar-benar terjadi, benar-benar tergenapi. Karena Tuhan yang berjanji, Tuhan yang akan berkuasa menggenapi semua rencana dalam kehidupan kita. Kita boleh punya rencana, Tuhan punya rencana, tapi rencana kita serahkan sama Tuhan, maka Tuhan yang beracara, Tuhan yang bekerja. Ya, bukan berarti kita nggak boleh punya keinginan, nggak punya cita-cita, nggak boleh punya kemauan. Kita bukan robot ya, kita diciptakan makhluk hidup, makhluk bebas. Kita memilih kebebasan kita taruh di tangan Tuhan. Maka Tuhan bekerja ya. Jadi saya waktu YouTube itu sampai banyak itu karena saya bersaksi tentang saya dilawat Tuhan umur 20 tahun. Waktu itu saya ke Jakarta dari daerah. Itu ke gerejanya Paniko awal-awal Karsa Pemuda, ada tuh saya di situ. Wah, gereja mana nih di Jakarta? Jadi saya ke Karsa Pemuda. Nah itu kan kami dari kota kecil tuh nggak ngerti adanya bahasa roh, nggak ngerti adanya yang apa namanya, saya merinding, saya takut gitu. Itu kayak perasaan tuh mencengkeram gitu. Ini setan apa bukan ya? Ini dari setan apa bukan ya? Saya dari hati tuh ngomong gitu. Tapi kok kayaknya nyaman ya, kayaknya enak dengar khotbahnya. Akhirnya saya datang lagi. Jadi saudara, ada doa malam tiap Jumat tuh di Karsa Pemuda. Saya datang, 500 orang ada setiap malam tuh. Jadi siapa di sini yang belum bahasa roh? Ya, aku ngacung aja di tempat gitu ya. Ngacung di tempat ya. Kan banyak, pendeta kan gak mungkin diamah satu-satu kan. Saudara, itu pengalaman yang seumur hidup sampai hari ini saya bisa rasakan. Itu kayak aliran listrik dari ujung kepala sampai ujung kaki, saudara. Itu kuasa Tuhan, kayak voltase tuh gimana ya? Kita voltasenya mungkin sedikit ya. Tapi pada waktu voltase Tuhan turun ke kita ini kayak aliran listrik ini mulut berbahasa roh. Sukacita banget, nggak dunia ini milik saya, saya bilang gitu. Saya bilang ini pengalaman yang ajaib yang tidak pernah saya alami ya. Makanya karena perjalanan hidup kita bisa lelah lagi ngalami masalah-masalah walaupun udah dibahasa roh, walaupun udah dibaptis, bisa. Ya seperti HP ini harus selalu dicas di listrik, dicolok dicas, kalau nggak bisa lobet. Kita juga anak-anak Tuhan, ayo ngecas selalu, berkomunitas, jangan jauhi ibadah. Ya kemarin saya baru bawa rombongan dari tempat kami perumahan ya, anak saya ikut anak urus cucu, baru berapa bulan tahun lalu lah, akhir tahun lalu, dari 3 orang kita bentuk, sekarang udah lumayan 33 orang naik bis ke Depok, saudara. Kenapa? Harus ada antusias, harus semangat. Jangan kita liturgi ke gereja, udahlah gue karena gue Kristen, KTP gue Kristen, udah dah gue gak enak nih sama situ, kalau gue gak datang gue pasti diteleponin, gue tanyain gitu kan. Terus gue ke gereja gak enak perasaan gue, kalau gak ke gereja kayak ada sesuatu yang nuduh di hati, lu ke gereja, kalau gak ke gereja lu nanti ada perasaan bersalah gitu. Jadi ke gereja itu kayak terpaksa, ke gereja itu rutinitas, jadi ibadah itu kayak agamawi, saudara. Sedangkan Tuhan, saya bilang Tuhan seharusnya kita mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, kita cari Tuhan, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, harus ada sesuatu yang baru dong Tuhan.
Jangan kita ikut Tuhan udah bertahun-tahun, udah berpuluh-puluh tahun ikut Tuhan. Kok kayaknya gini terus ya? Kok kayaknya membosankan ya lama-lama ya? Ya kan? Kita nggak nyadarin loh. Ya, saya sampai bilang Tuhan harus ada sesuatu yang menggairahkan apa sih? Dulu kita kosong, saya kosong dulu hampa. Saya masa depan saya gimana nih Tuhan? Orang tua udah biarin, kamu udah ke Jakarta, udah lulus SMA, lu harus berdiri di kaki lu sendiri, lu harus cari makan, cari sendiri, ya kan? Masa depan gimana? Bingung, saudara ya. Untunglah ketemu Tuhan. Lah kalau ketemu orang-orang dunia, gawat saudara ya. Disitulah saudara, saya dijamah Tuhan. Saya waktu udah dibaptis Roh Kudus, saya doa di kos-kosan saya. Saya nangis berdoa, saya nangis itu karena cinta mula-mula ya. Bahasa roh keluar, aduh air mata keluar dari hidung, dari air mata udah, aduh tiba-tiba di hati itu ada bilang gini, Tuhan, gimana masa depan saya Tuhan, gimana? Di hati tuh, di roh tuh kayak ngomong sama Tuhan, Tuhan gimana gitu. Jangan tinggalkan aku Tuhan, jangan tinggalkan aku gak mau kalau Tuhan tuh jauh dari saya, karena itu waktu itu cinta banget sama Tuhan ya. Nah disitulah Tuhan ngomong, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saya dari nangis melek saya, suara siapa ya ini ya? Itu suaranya audible di ruangan. Ini suara siapa ya? Saya celingkuh karena suaranya di luar gitu kan. Saya kan baru ingat ini kos-kosan saya doang yang ngekos gitu, gak ada orang gitu. Berarti suara Tuhan Yesus nih. Kayaknya ada di Alkitab, Roh Kudus ingatkan. Akhirnya saya baca Alkitab, karena kita sering baca Alkitab jadi tahu ya. Ternyata itu ada di Matius 19, 29 ayat 19 itu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Oh, ini suara Tuhan. Disitulah saya baru mengerti ada panggilan Tuhan. Ya, saya juga dengar nggak semua orang bukan bisa ya, nggak semua orang tuh diberikan audible gitu. Ya, bukan saya sombong, bukan. Cuman ini kata orang, nggak semua orang tuh langsung gitu. Tapi di situ memang ada panggilan, ya panggilan Tuhan dalam hidup saya. Dari situ saya juga menikah dengan orang yang ya Kristen KTP, hampir saya salah jalan, saya hampir mundur lah. Kita putus aja ya. Pertama, saya nggak suka orang yang perokok. Kedua, kayaknya kita nggak nyambung, nggak satu roh. Karena dia Kristen, karena KTP Kristen, karena dia sekolah di Kristen. Jadi KTP Kristen, tapi ke gereja enggak, doa enggak, baca Alkitab enggak, apa enggak gitu loh. Jadi saya hampir saya putus, tapi di situ kayak dorongan roh tiba-tiba kasihan. Saudara, cinta sama kasihan lebih kuat kasihan, saudara. Beneran, kasihan itu bener-bener jadi kasihan banget. Padahal udah putus, tulis surat putus, kayaknya nggak satu roh. Saya menyala-nyala, saya on fire, saya cinta Tuhan, saya ke gereja juga sendiri gitu. Ya, akhirnya karena dia pacaran sama saya udah 4 tahun, hampir 5 tahun, udah deh. Kita hubungan pacaran ini kan gak bisa lama-lama. Mau nikah apa enggak? Ya udah kamu dibaptis di bawah Paniko. Dibaptis karena mau nikah, saudara. Disitulah ya mulai problem. Jadi ya sampai sekarang ini kita bisa bawa suami, rebut dia bawa kepada Tuhan ya. Disitulah penginjilan ya, dimana kita boleh membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan bisa mengalami Tuhan, dilawat Tuhan. Dan sungguh-sungguh kita boleh hati kita rindu seperti hati Tuhan. Tuhan, aku ini ke dunia ini datang buat apa ya? Aku hidup ini kayaknya kayak binatang aja, kayak ayam, patok cari makan, terus juga tidur lagi, besok makan lagi, tidur lagi. Kok siklusnya kok begini ya? Dari anak-anak dewasa, nikah, tua, mati, apalagi ya Tuhan? Ya coba bener aku berpikir loh, itu waktu umur 20 tahun. Tuh aku bedanya apa ya dengan ayam ya Tuhan, saya bilang gitu. Terus akhirnya Tuhan bukakan rencananya, jalan hidupnya. Sesungguhnya kita ini seperti Tuhan. Tuhan itu yang mulia di surga datang ke dunia untuk mencari yang terhilang, mencari orang berdosa. Dan kita sudah diselamatkan, sudah dimenangkan, sudah ditarik dari gelap kepada terang Kristus. Kita harus seperti Tuhan, mencari yang mereka yang dalam kegelapan, yang kosong. Pelayanan saya di bawah Tuhan luas itu beberapa tempat kita buka, pendoa kita kumpulin. Jangan hanya pendoa doang.
doa lagi. Bukan kita ini doa ya, ada yang doa tapi ngutang sana sini gini. Kerja, jangan doa terus. Orang etlabora ya kan. Terus juga jangan doa terus, cari jiwa. Jadi kita semangat cari jiwa. Ayo, teman ada buka misalnya masakan jual di pasar. Dia nongkrong, ketemu orang. Ini Cimaria ada jiwa baru lagi. Puji Tuhan. Jadi dimanapun mereka berada ya. Ada juga yang senam apa-apa. Kasihan lo, dia belum percaya Yesus lo. Nah, disitulah dijamah, dilawat gitu. Ya, jadi kita harus punya hati misi. Semua akan kedepannya ini akan terjadi kegoncangan. Terjadi di mana antikris berdiri. Akan terjadi perang, bencana lagi, COVID lagi. Teman pendoa dapat ketemu pendoa tuh dari subscriber. Dia di mana? Bangka. Bu Maria, saya dapat pernyataan Tuhan. Waktu COVID 2020 ini kata Tuhan itu bukan, itu baru. Nanti yang sesungguhnya 2025 itu katanya terjadi lagi lebih hebat daripada yang kemarin, katanya gitu. Wah, kita harus siap-siap nih. Jadi kita kemarin latihan. Gereja tutup, semua takut. Saya persekutuan doa saya gimana? Maju, saudara. Buka. Rada-rada nih kayaknya rada-rada. Tapi kita nggak ada roh ketakutan. Jangan ada sedikit pun roh ketakutan. Karena iblis itu roh ketakutan dulu mencengkeram jiwa, mencengkeram pikiran anak-anak Tuhan. Itu maka ikutin nanti arus antikris. Ya saudara, hati-hati. Jangan kita ketakutan. Nah sekarang banyak yang ngomong sih, gue nyesel katanya udah vaksin gini. Tubuh gue kayaknya nggak enak katanya gini. Ya udah dah, bertobat dah, nanti kedepannya tanya Tuhan deh, saya bilang gitu. Jangan ikutin arus dunia, saya bilang gitu ya. Jadi di kami juga ada yang vaksin, ada yang enggak juga. Tapi ya udah, gak apa-apa lah, kedepannya ini kita tanya Tuhan. Jangan ikuti arus dunia ya. Jadi kemarin ini saya sempat doa, Tuhan, ini Bu Wani panggil saya udah lama loh, udah 2 tahun ya, baru panggil lagi. Saya bilang, Tuhan mau ngomong apa ya? Tuhan mau bicara apa nih? Ternyata kenalannya dengan Bu Esther ya. Saya bilang, Tuhan apa firman-Nya? Begitu banyak Alkitab yang saya baca, apa yang mau Tuhan sampaikan pesan Tuhan? Saya akhirnya kemarin dapat firman, kita baca sama-sama ya. Firman-nya ini bagus sekali. Untuk kita semua bisa diingatkan Tuhan, untuk kita lebih dalam dengan Tuhan, lebih lagi mengejar Tuhan. Kita baca di dalam Yesaya 43 ya. Kita baca sama-sama. Yesaya 43 ayat 18, 19. Yuk, kita bangkit berdiri ya, supaya jangan ngantuk nih. Ini jam-jam ngantuk, tadi udah kenyang, makanannya enak. Kemarin ibu-ibu juga semua yang 33 sampai yang dari Depok ada hampir 40 orang, ibu-ibu, nenek-nenek, saudara. Ada yang juga yang stroke, kita semangat tuh saudara, naik bis saudara. Saya bilang luar biasa ibu-ibu ini. Ya, kita jam-jam ngantuk kemarin juga tuh, pas kemarin jam-jam ngantuk jam 1 sampai jam 3 kebaktiannya ya. Ayo semangat, kita haleluya dulu ya, 3 kali bersemangat ya. Yuk, 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Kayaknya masih ada setengah suara. Segenap hati, jadi iblis gemetar gitu ya. Segenap roh kita ya, haleluya, haleluya, haleluya. Ya, iblis mah iblis ketawa. Ya, harus penuh power, penuh urapan. Iblis gemetar. Jangan kita takut sama iblis. Iblis yang harus takut sama kita. Kita dimanapun kita berada, kita pergi, kita selalu bawa hadirat Tuhan. Ya, yuk kita 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. 1000 orang. Iblis gemetar ya. Puji nama Tuhan. Kita baca sama-sama ya. Kita nubuatkan nih tempatnya Bu Wani nih selalu full. Jiwa-jiwa yang datang dilayani di tempat ini mengalami pemulihan semuanya ya. Yesaya 43. 1, 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk ibu-ibu sekalian, Bapak. Ya. Jadi saudara, Tuhan ingatkan kita semua, Tuhan itu mempunyai sesuatu yang baru loh.
Kita yang lama-lama udah deh, kalau punya dosa yang lama, tabiat yang lama, ya mungkin ada masalah-masalah lama, tragedi-tragedi, kesusahan, masa lama, udah tutup kubur. Ada lagi yang mantan-mantan lama, udah deh, ada yang masih ngecat-ngecat, udah deh close, ya. Suka timbul perselingkuhan, ya. Udah close, jangan nggak move on gitu ya. Ada loh saudara yang terikat masa lalu, ya. Jadi kita harus lihat Tuhan membuat sesuatu yang baru, yang ganjil, yang nggak mungkin. Karena padang gurun tuh nggak mungkin mengalir air, itu panas, air aja bisa langsung habis. Jadi Tuhan ingatkan kita sesuatu yang baru. Apa nih Tuhan? Saya aja pelayanan puluhan tahun, saya dari kecil udah di gereja. Ya papa saya pendeta, jadi dari kecil udah biasa dipastori di gereja, ya kan. Pelayanan udah dari kecil, dari sekolah minggu, remaja, apa udah sehari-hari lah, udah biasa lah. Tapi saat ini Tuhan, jangan ada yang ini dong, yang biasa-biasa dong Tuhan. Ada sesuatu yang luar biasa loh. Jadi ikut Tuhan tuh semangat, jangan up and down. Tuh semangat, lagi KKR, lagi retret, semangat. Udah di rumah, aduh males lagi dah, capek. Apalagi dalam kehidupan pergumulan kan, masalah-masalah kempes, ya kayak bapak untuk kempes gitu kan. Jadi gimana dong kita sebagai anak Tuhan? Minta doa. Saya seringkali pegang hati saya, Tuhan beri hati yang baru, hati on fire, hati yang semangat, hati yang baru. Buang semua kepahitan, buang semua kebencian, buang semua apapun yang membuat hati kita ternodai. Tuhan sedang membereskan, Tuhan sedang membersihkan. Seringkali kita mengalami masalah ini, masalah itu sedang membersihkan hati yang sombong, hati yang lihat orang dari atas bawah, atas bawah. Saya pernah dilihatin orang yang ini orang kaya, punya Pertamina. Jadi pas saya datang, saya kan cuek-cuek ya, dilihatin di batu ke atas. Sampai saya juga lihat diri saya. Apa yang salah ya sebenarnya? Saya sebenarnya kesini mau pakai sepatu. Jadi saya buru-buru ya dijemput. Sepatu mana? Jadi karena saya ada di rumah cucu, ada di apartemen Pik, ada di rumah Citra. Jadi 3 rumah. Sepatunya lagi di mana ya? Ya udah dah, nggak apa-apa deh saya bilang gitu. Ya udah dah Tuhan, yang penting ininya bukan saya nggak mau pakai sepatu, saya bilang gitu ya. Udahlah Tuhan, yang penting pesan-pesan Tuhan disampaikan gitu kan. Nah saudara, saya bilang Tuhan harus ada sesuatu yang baru, harus ada sesuatu yang menggairahkan ikut Tuhan itu. Jangan sampai kita udah Kristen, ngumpul lagi sama orang Kristen lagi, ngumpul lagi, urapan kuat, kejarnya hamba Tuhan ini bagus, hamba Tuhan ini urapannya kuat, hamba Tuhan ini nubuatannya hebat, hamba pendoa ini penglihatannya cun. Waduh, kita kejar manusia jadinya. Saya pernah loh mengalami seperti itu. Karena masa-masa yang sukar itu, yang berat-berat itu, ada yang nasihatin, Bu Maria, kamu tuh masalahnya kamu kan berat ya. Cari hamba-hamba Tuhan yang berkarunia. Jangan hamba Tuhan yang biasa-biasa aja. Oh iya ya. Oh gitu ya. Saya kejar hamba Tuhan ini. Saya kejar nabi ini. Saya kejar. Mami, kata anak saya. Mami tahu nggak mami yang ikut mami itu? Mami bilang nabi. Sodomi 9 orang loh mami, anak-anak. Waduh, saya bilang. Tapi mami udah lama udah keluar. Itu kayaknya udah lama-lama kayaknya aneh deh, menyimpang deh. Jadi kita ada Roh Kudus. Harus ada alarm. Jangan kita kejar manusia. Saya bilang ini pengajarannya kayak aneh di hati, langsung keluar. Ternyata benar, udah 2 tahun kemudian di penjara. Hati-hati, karena kita kejar manusia, kejar urapan, kejar penglihatan, kejar apa lagi pendoa. 9 jam berdoanya, ini 10 jam, ini dahsyat nih. Aduh Tuhan Yesus tolong deh. Pada pengurapan itu ada di dalam kita. Roh Kudus sudah diberikan. Kita mempunyai kuasa yang sama. Kita mempunyai otoritas yang sama. Jadi saya juga berat loh saudara, bawa persekutuan doa tuh di mana-mana. Berapa tempat kita buka? Hampir 7 tempat kita buka, ada Depok sama Bandung, Serpong, mana kita kumpulin pendoa, kumpulin penuai, ya kan? Berat karena apa? Ada yang masih diam, ada yang masih rohaninya masih masih karakternya kurang. Jadi ayo saudara, bereskan semua, kita mau dipakai Tuhan. Jadi ibu-ibu semua saling mendoakan. Punya WL kamu ya, yang sharing firman ini ya, jangan kita terus. Misal dalam persekutuan doanya Bu Esther nih, Bu Esther lagi bawa firman, Bu Esther lagi bawa firman. Jangan, beri kesempatan yang lain. WL juga, ujian juga, walaupun suaranya agak kurang-kurang ya, enggak. Tadi bagus banget suaranya. Ini
yang biasa-biasa loh saudara. Tapi pada saat dia dipakai Tuhan, hadirat Tuhan turun, nangis semuanya. Ya, karena yang mengerjakan Roh Kudus. Sebaiknya kita haus dan lapar akan Tuhan, hadirat Tuhan turun. Bukan karena WL-nya, bukan karena pembicaranya, tetapi hati kita ini yang haus, yang rindu, kita yang mau dipakai Tuhan, kita yang mau menghadirkan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi. Maka saudara undang hadirat Tuhan. Di alam roh ini hadirat Tuhan ada, nyata. Ya, pada saat kita naikkan penyembahan, itu masuk dimensi roh. Pada saat dimensi roh terbuka, kesembuhan mengalir, pemulihan kembali mengalir, kelepasan mengalir tanpa pertumbang tangan seorang pendeta pun. Mereka udah manifest, udah setan keluar. Ya, kami juga ngumpulin pendoa pernah di tempat ini. Bu Maria, saya lihat ada tabut Tuhan di Villa Musa ini. Wah, luar biasa. Saya bilang, saya kasih tahu Bu Wani. Puji Tuhan, ternyata Tuhan perlebar pakai Tuhan tempat ini. Ada hadirat Tuhan, ada atmosfer. Bukan setiap rumah nggak ada hadirat ya kalau kita sering pujian penyembahan. Tetapi beda kalau tempat ini sering dipakai untuk penyembahan, untuk pujian, untuk memuliakan Tuhan. Hadirat itu lebih kuat, lebih cepat, lebih nembus. Ya, karena tempat ini sering dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi saya juga, ayo melider itu nggak gampang saudara. Kadang juga lemes gitu ya. Aduh, persekutuan doa ini mau dibawa kemana? Belum yang punya masalah, Cimaria mau pinjam duit, Cimaria mau utang, kontrakan belum ini, Cimaria nih anak saya nih sakit apa, carinya ke saya. Coba kalau 7 ministry carinya saya gimana saudara? Mumet kan, pusing kan? Saya juga manusia Tuhan, saya bilang gak punya kekuatan. Tapi saya dibawa enjoy aja. Aku nggak mau ngutangin, aku ada segini aku kasih aja deh. Daripada ntar nggak mau belum sempat atau belum ada uang ngembaliin, nggak mau datang lagi saudara, ya kan? Ketemu saya malu, ya kan? Ya udah dah, semampu saya, serela saya kasih aja gitu ya. Jadi nggak udah berhutang-hutang lah. Kalau dalam persekutuan doa tuh jangan utang-utang gitu. Terus juga jangan apa namanya, jangan persaingan. Ada orang, gue berurapan, jadi bahasa orang, satu lagi, lebih kencang, itu bisa kedagingan loh saudara. Dikira, rohani lu hebat, orang yang baru masuk Kristen, hebat ya, hebat gitu kan. Apalagi yang lain-lain yang biasa, hebat tuh bahasa rohnya hebat gitu kan, karena kencang, berurapan gitu. Padahal itu dari daging, bisa loh saudara. Saya baru dibukain Tuhan, berbahasa roh itu bisa dipakai iblis juga. Bisa dipakai iblis. Akhirnya dari yang murni bisa menyimpang. Apalagi kalau kedagingannya muncul, persaingan, gue punya kuasa, gue hebat, gue bahasa rohnya hebat, ya doanya hebat gitu. Hati-hati, kesombongan rohani itu seringkali nggak kelihatan. Mungkin ya kalau sombong jasmani kan, gue punya uang, gue bisa beli apapun atau gimana, itu sombong karena uang. Bisa juga sombong rohani, bisa saudara. Persaingan. Gereja-gereja, ya, pendeta-pendeta ngiri-ngiri dengan pendeta A, pendeta B, WL yang ngiri, WLB, WLC gitu kan. Bisa saudara. Makanya saya bilang sama Tuhan, minta didikan lagi, minta diremukan lagi, minta dilatih lagi, minta dihajar lagi, minta diremukan lagi. Saya seringkali doa Tuhan, kalau saya bilang saya ada kayaknya ada yang gak beres, saya nangis dalam hadirat Tuhan, saya doa, saya sampai bilang Tuhan hancurkan saya lagi, remukan saya lagi, didik saya lagi. Mungkin kita gak tahu kedalaman kita seperti apa sih, ya kita nggak tahu pada saat masalah datang baru muncul, lu masih sombong, lu masih suka kepahitan, tiba-tiba ada orang yang nyinggung hal sedikit aja yang merupakan rahasia di hati. Orang ngomong tiba-tiba jadi marah timbul. Bisa saudara. Atau saudara tiba-tiba minder. Aduh, sih nggak apa-apa nih. Aduh, itu mah orang kaya ya. Kita datang, aduh, Alphard semua nih, gitu kan. Gua mah apa ya, mobil gua. Minder ada saudara, minder ada. Makanya Tuhan tuh bawa saya dari yang dari yang jemaat yang susah sampai yang atas, kita bisa bawa semuanya, bawa diri lah gitu ya. Makanya Yesus lahir di kandang domba. Jadi orang kaya bisa merendahkan hati, sujud menyembah Tuhan Yesus. Dan juga orang-orang miskin kayak gembala-gembala yang didatangi malaikat tuh gembala-gembala loh, yang baunya bau domba.
Ya, itu datang mereka sujud. Makanya yang di atas jangan sombong, yang di bawah jangan minder. Ayo semua kita sama di hadapan Tuhan. Ya, banyak hati-hati yang masih diproses, karakter-karakter yang belum beres, belum benar. Dibereskan, dibenarkan. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan tuh, Tuhan bilang tahun ke depan lebih sukar lagi, lebih berat lagi. Jangan kira saudara-saudara sekarang kuat, ya saudara masih hebat, masih berdiri. Kedepannya tiba-tiba banyak yang kolab, usaha banyak yang susah, banyak yang jatuh, yang kita tidak tahu. Tiba-tiba kematian, tiba-tiba diblak. Saya sampai mendengar masih muda nih serangan jantung, masih muda nih kanker udah meninggal. Banyak saudara kabar-kabar. Kemarin pelayanan Bu Maria, sini, kenapa? Habis kebaktian, kita nengok yuk. Ada seorang anak sakit, saya datang. Nggak jauh dari gereja, 15 tahun gagal ginjal. Jadi perutnya tuh dibolongin saudara. Harus cuci ginjal, cuci darah setiap seumur hidup. Saya baru tahu, masih muda 15 tahun cewek. Terus saya bilang, kok bisa begini ya? Jadi dia suka minum sosro, minuman pengawet. Terus gitu loh. Sering kena tuh saudara, hati-hati. Kasihan saudara. Ya. Itu hampir mati, hampir lewat. Tapi pendetanya doa waktu di rumah sakit, boleh pulang, baikan. Tapi waktu di rumah saya lihat masih pakai ini ya, kayak kateter gitu ya, selang gitu ya. Nah saudara, itu hanya apa mujizat Tuhan yang bisa menyembuhkan. Apalagi kalau nggak ada uang. Sekalipun ada uang ke dokter pun, dokter udah angkat tangan. Kalau orang miskin, boro-boro punya duit ke dokter, boro-boro bayar BPJS, buat makan aja susah. Apa? Sama Tuhan mujizat. Nah sekarang kalau orang kaya, gue masih bisa ke dokter Singapura, gue masih ke Penang, gue bisa ke luar negeri berobat. Tapi dokter di Penang, dokter di Singapura udah angkat tangan, saudara gimana? Yuk, Tuhan kembalikan, minta mujizat kan, minta pertolongan Tuhan kan. Tuh, ya saudara. Jadi kita ayo andalkan Tuhan, terjadi mujizat, terjadi sesuatu yang membuat kita semangat kembali. Saya punya pembantu, cucu ya, saya gak cucu, ada pembantu. Muslimnya kental, anaknya aja dimasukin ke pesantren Jombang. Tapi dia cerita, dia punya bude bertobat, saudara. Terima Yesus, lu kok bisa? Dari keluarga Muslim semua. Jadi ada ya budenya, sekeluarga besarnya Kristen. Ternyata waktu tahun berapa, Pak Niko tuh waktu keliling penyembuhan dia sampai ke Solo, ya. Healing movement atau apa ya, sembuh. Dia kan nggak ada obatnya, udah ke dokter, udah ke dukun, nggak sembuh. Tapi ada tetangganya yang ngajak ke lapangan bola di sono, sembuh saudara. Tuh, akhirnya seluruh keluarga bertobat, disembuhkan. Nah itu kuasa mujizat itu membawa kepada penginjilan. Kalau kita sembuh, kita doain dia sembuh, tapi dia tidak bertobat, tidak terima Yesus, kita tidak kabarkan Injil, dia mati di dalam dosanya. Kita yang salah loh saudara. Kita tidak memberitakan Injil, tidak memberitakan jalan keselamatan kepada dia. Tapi puji Tuhan dia bertobat, seluruh keluarganya akhirnya datang ke gereja terima Yesus. Itu yang Tuhan mau. Nah, jadi yang membuat kita bergairah kembali ya kerohanian kita, keluarga kita, hidup kita. Kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi duta-duta kerajaan surga. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Harus jadi duta-duta kerajaan surga. Harus memanifestasi kita ini anak Tuhan loh, kita bawa hadirat loh. Tiba-tiba ada orang tiba-tiba yang, Bu Maria, dia ada kesurupan. Ya kan, tetangga datangin, doakan sampai dia mengalami kelepasan. Jangan, cari pendeta mana nih? Dia nggak merasanya nggak bisa apa-apa. Ya jadi pendeta cuma satu, jemaat 100 bermasalah, masa cari pendeta semuanya? Waduh, pendeta lama-lama pendek umurnya saudara. Maaf ya. Ya jadi kita nih orang awam yang biasa-biasa aja bisa jadi berkat, bisa menjadi saluran kasih Tuhan, kuasa Tuhan, berbagi baik materi, uang, beras, apa, baik juga kuasa Tuhan. Kita salurkan. Mungkin orang itu, itu mah menengah atas lah, mungkin lah dia perlu sembako, mampu lah. Yang kita bagikan apa? Kuasa Tuhan, urapan Tuhan, kasih Tuhan, dan juga
mereka boleh on fire kembali yang udah di dalam Tuhan. Cari yang lemah, cari yang lesu, cari yang suam-suam. Banyak loh sekarang yang suam-suam loh. Banyak yang terhilang. Belum ajaran-ajaran sesat, saudara. Ya, kemarin ada kesaksian. Ini satu ibu umur 65 tahun lah. Jadi lucu, saudara. Pergi kita naik bis. Ya, ke Bukit Doa, setelah ke Bukit Doa kita makan di BSD. Tahu saudara, dia punya HP dicas di kafe. Ya, kita rombongannya, udah jam 7 ya, udah di bis semua gitu. Saudara, ini satu orang belum nongol juga, telat saudara. Ternyata HP-nya dia hilang, saudara. HP-nya dia hilang, terus dia dengar ada suara. Coba kamu cek di tas kamu, HP kamu ada nggak gitu. Jadi 2 kali itu suara. Coba kamu cek di HP kamu ada nggak HP-nya. Pas dicek nggak ada HP-nya, udah baru ingat. Dia lari jauh juga kan ke kafe. Untung yang pegawai kafenya yang nyimpenin, ketemu. Itu bisa kita belajar peka mendengar suara Tuhan. Peka apapun yang Tuhan suruh, Tuhan mau. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus ada sesuatu yang baru. Ini apa sih? Ya, mungkin saudara stuck dalam keluarga, ekonomi, maupun pelayanan, maupun keluarga. Ya, ayo. Yang hilang HP ini, sampai dia kesaksian di bis, sampai mau nangis, dia bilang gini, Bu Maria, tadi waktu kebaktian urapannya kuat, saya hampir bahasa roh gitu loh. Dia dari Buddha, belum lama jadi Kristen, hampir tumbang, hampir kayaknya mau meluap bahasa roh ya Bu. Ya nggak apa-apa, nanti Tuhan ada waktunya Tuhan. Iya Bu Maria, saya tiap kesaksian di bis, saya punya anak 1 yang belum percaya Yesus. Baru dia dan 2 anak kalau nggak salah. Jadi ada 1 lagi. Ya udah doakan. Villa Musa bisa muat 250. Ya. Oke. Yang pertama. Nah, ini kamar-kamarnya bisa muat berapa orang ini ya? Nanti bisa di. Nih, suasana di Sentul Villa Musa ya. Ini sekarang udah banyak lagi kamar-kamarnya, kita bisa review, bisa buat retret ya, semuanya ya.